Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan sebelum duduk saya ingin memberikan shalom. Kalau saudara terima shalom ini, lambaikan tanganmu, katakan shalom, 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 shalom. Lihat kiri kananmu, berikan senyum yang terbaik. Mari kita saling memberkati, ucapkan shalom satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, haleluya. Silakan duduk, terima kasih untuk tim PAW, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, tahun depan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, dengan visi yang baru. Karena itu saya punya beban, saya terbeban atau tergerak untuk menyampaikan sekali lagi tentang doa. Saya percaya saudara sudah belajar banyak di tahun ini tentang apa itu doa. Tapi hari ini saya ingin mengulang kembali tentang masalah doa. Dalam 5 ibadah saya akan sampaikan khotbah tentang masalah doa ini dari A sampai Z-nya, atau dari berbagai dimensinya, ya. Karena itu kalau saudara ingin mempelajari lebih jauh, saudara kalau bisa datang di 5 ibadah ini, wow, saudara bisa sama dengan saya, ya. Luar biasa, karena harus datang di ibadah ini. Tapi kalau nggak bisa, saya dengar di sini ada rekamannya, jadi saudara juga bisa mendapatkannya. Nah, apa saja yang saya sampaikan sepanjang hari ini? Tadi di ibadah yang pertama saya sampaikan tentang bahwa kehidupan doa itu harus dibangun, ya, harus dibangun. Karena setiap orang Kristen itu harus memiliki yang namanya kehidupan doa, ya. Oh, saya berdoa, Pak. Ya, saya mau katakan bahwa yang namanya kehidupan doa itu bukan sekedar berdoa. Sekalipun saya percaya setelah saudara Kristen, saudara kalau bangun tidur pasti berdoa, kalau mau makan juga berdoa, mau tidur juga berdoa, betul? Ya. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu, saudara. Ada waktu yang khusus untuk saudara investasikan menjadi saat teduh secara khusus, di mana saudara mencari wajah Tuhan, mengalami Tuhan di dalamnya. Nah, di khotbah itu saya jelaskan tentang keuntungan-keuntungan di dalam membangun kehidupan doa. Setiap orang Kristen yang memiliki kehidupan doa pasti akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam kehidupan rohaninya. Dan ini penting untuk kita sekalian, karena itu pelajari apa yang disampaikan di khotbah yang pertama. Nah, khotbah yang kedua adalah tentang apabila berdoa, perhatikan 2 hal ini. Kemudian yang ketiga itu saya akan sampaikan tentang dengan judul karena itu berdoalah demikian. Ini adalah perkataan Yesus ketika mengajarkan tentang bagaimana berdoa, ya, bagaimana berdoa. Kemudian yang keempat, di ibadah yang keempat itu saya akan sampaikan tentang berpuasa. Apabila kamu berpuasa, ya, maka Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi berbagai pengertian tentang puasa saya akan coba sampaikan secara praktis di dalam pengajaran ini. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena berpuasa itu juga merupakan bagian dari doa, ya, bagian dari doa. Dan tahun depan bulan Januari seperti luar biasanya kita akan ada puasa raya. Dan saya yakin banyak di antara saudara akan mengikutinya. Tapi saya juga percaya juga bahwa ada orang-orang yang sekedar mengikutinya. Ya, maka kalau hanya sekedar mengikutinya, puasa tidak berbeda dengan yang namanya diet hasilnya maksudnya. Ya, tapi tentunya ada hal rohani yang luar biasa yang harus kita dapatkan melalui berpuasa itu. Nah, hal-hal apa yang perlu diperhatikan di dalam berpuasa? Itu akan saya ajarkan di dalam khotbah ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah tentang bagaimana berdoa dengan berbahasa roh, ya. Bagaimana berdoa dengan berbahasa roh. Nah, mari kita nikmati khotbah-khotbah ini sepanjang hari ini, ya. Nah, untuk yang kedua ini atau ibadah yang kedua ini, saya akan sampaikan dengan satu khotbah dengan judul yang saya beri judul apabila berdoa, perhatikanlah 2 hal ini. Ya, 2 hal yang mana? Kita lihat bersama di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ perikop ini
dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengajarkan tentang berdoa. Ya, tentang berdoa. Nah, di rangkaian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 itu ada dua hal yang Tuhan Yesus sampaikan dengan jelas. Kalau kamu berdoa jangan begini, ya. Kalau kamu berdoa jangan begitu, ya. Nah, ini ada dua hal. Dan ini penting Saudara untuk kita sekalian. Apa yang harus diperhatikan kalau kita berdoa? Ya, kalau kita berdoa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperhatikan? Dimulai dari ayat yang ke-5 terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkata begini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Karena itu Tuhan Yesus memulai pernyataan ini dengan berkata, apabila kamu berdoa. Lalu dengan tegas dia katakan, janganlah berdoa seperti orang munafik. Jadi ini perhatian yang pertama yang harus kita perhatikan. Hal yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele. Ya, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi ini dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan berdoa seperti orang munafik. Dan yang kedua, kalau berdoa jangan bertele-tele, katanya demikian. Ya, kata bertele-tele ini Tuhan Yesus memberi gambaran sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, yang menganggap bahwa karena banyaknya kata-kata, maka doanya itu pasti didengar. Ya, jadi ini dua hal yang harus kita perhatikan. Nah, mari kita pelajari lebih jauh. Kenapa Tuhan Yesus minta kita memperhatikan ini? Apa maksudnya? Ya, jangan berdoa seperti orang munafik, itu apa maksudnya? Nah, kemunafikan di sini kalau dilihat dari konteksnya itu berbicara tentang motivasi hati, ya, di dalam berdoa. Dan motivasi itu saya gambarkan seperti alamat yang ditulis pada sebuah amplop surat. Nah, alamatnya di mana? Kalau dia ditulis di situ, maka surat itu akan sampai di alamat itu. Jadi kalau salah motivasi, maka sampainya keliru, Saudara. Sama-sama berdoa. Tapi kalau salah motivasinya, maka alamatnya bisa keliru. Ya, tempatnya bisa keliru. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Yesus berkata jangan berdoa seperti orang munafik, itu adalah kalau kita membangun kehidupan doa, jangan dengan kemunafikan. Ya, jangan dengan kemunafikan. Doa itu adalah sesuatu yang kudus. Karena itu berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu harus dilandasi dengan motivasi yang benar atau di dalam kebenaran. Nah, kemunafikan di dalam doa itu yang seperti apa? Ini dijelaskan oleh Yesus. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang kelima tadi, bahwa mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bagi penganut Taurat, itu ada 3 jam pasti untuk berdoa, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 3 siang. Penganut Taurat yang saleh itu akan berdoa secara khusus di jam-jam itu. Di jam-jam itu. Nah, rupanya orang munafik itu, mereka mau menunjukkan kesalehannya dengan memakai jam-jam itu. Tapi
menjelang jam itu, ya, jam 9 misalnya, perjalanan dari rumahnya menuju ke Bait Allah, tempat dia akan berdoa, itu misalnya perlu waktu 30 menit. Ya. Ini dia sengaja berangkat dari rumahnya itu jam 9 kurang seperempat. Ya. Kenapa? Karena dalam seperempat jam itu, dia akan mencapai pertengahan antara rumahnya dengan Bait Allah. Dan pertengahan antara rumahnya dengan Bait Allah, itu adalah tempat keramaian. Mungkin terminal, mungkin pasar. Ya. Dan dia mau menunjukkan kesalehannya. Sampai di tempat itu ternyata sudah jam 9. Ya sudah, wajar kalau dia berdoa. Sudah wajib maksud saya. Maka dia menunjukkan ketaatannya itu di depan semua orang. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa orang munafik ini tujuannya berdoa bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, tapi tujuannya adalah menunjukkan ketaatan kesalehannya kepada semua orang. Dan dia bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk mendapat kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nah, ini munafik namanya, memakai kegiatan agama untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ya, seolah-olah dia adalah orang saleh. Dan orang yang berdoa dengan motivasi seperti ini, Tuhan katakan, kalau dia mendapat pujian dari orang, maka sudah cukup, yaitu upahnya dari doanya. Ya, artinya alamatnya sudah sampai. Alamatnya sudah sampai. Padahal doa itu harusnya adalah untuk Tuhan. Tapi alamatnya sudah sampai kepada pujian orang. Hebat ya. Saleh orang itu. Ya memang namanya saleh. Namanya Pak Saleh. Ya, misalnya demikian. Ya, misalnya demikian. Jadi munafik itu artinya seolah-olah untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk dapat bagi dirinya sendiri, untuk dapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu munafik. Itu kemunafikan di dalam doa. Ya, hati-hati dengan hal ini. Perhatikan ini. Yang kedua, munafik itu adalah berbicara tentang kesombongan rohani. Tuhan berkata bahwa orang-orang munafik ini suka berdiri di Bait Allah kalau berdoa. Ya, itu bukan berarti kalau di gereja kita nggak boleh berdiri kalau kita berdoa ya. Bukan itu maksudnya. Tapi lihat bagaimana cara orang munafik itu berdoa. Dikatakan begini dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ya, ayat 10 sampai 14. Saya tidak akan bacakan seluruhnya, tetapi saya jelaskan cerita dari Tuhan Yesus ini bahwa ada dua orang pergi ke Bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Si orang Farisi yang munafik ini maju ke depan, lalu dia berdiri di depan dan dia berdoa dengan suara yang keras. Sampai seluruh Bait Allah itu mendengar apa yang dia doakan. Dan doanya itu menjadi seperti ini. Dia katakan begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, ya, adresnya itu sebetulnya tertuju kepada Allah. Tapi perhatikan, alamatnya apakah kepada Allah? Dia katakan begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan orang lain, dengan semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat toh Tuhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia berteriak di dalam doanya di Bait Allah itu, di depan semua orang. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Seolah-olah kata amennya itu adalah hebat kan? Ya, bisa ngerti maksud saya? Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu diceritakan dalam ayat yang ke-13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, karena dia sadar Tuhan ada di situ, Tuhan yang kudus. Ya,
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala dosanya. Nah, orang munafik itu adalah orang yang punya kesombongan rohani. Kesombongan rohani itu memakai performa kerohaniannya untuk meninggikan diri atas yang lain dan menghakimi yang lain. Itu adalah kesombongan rohani. Kalau kamu tidak ada apa-apanya, ya ada apa-apanya. Aku ini loh, aku sudah levelnya segini, aku sudah begini. Oh, kalau puasa, aku tidak cuma 21 hari, aku puasa itu 42 hari, ya 2 kali lipat. Nggak ada yang bisa seperti aku, ya. Apalagi kamu, 3 hari aja kamu sudah lemes kan, ya. Misalnya demikian, ya. Menyombongkan diri dengan performa rohani yang dia miliki, ya. Nah, karena itu Tuhan memberikan awasan untuk orang-orang yang seperti ini. Karena kesalahan mereka itu bukan memberkati orang-orang, tetapi justru membinasakan orang-orang, dan khususnya orang yang berdosa. Perhatikan dia berdoa ketika ada orang pemungut cukai itu. Bukan seperti pemungut cukai itu. Dia langsung menghakimi pemungut cukai itu. Jadi kesalehannya, performa rohaninya bukan memberkati orang-orang, malah membinasakan orang-orang. Ya, kesombongan rohani tidak boleh ada di dalam kehidupan orang Kristen. Ada amin? Ya, setuju ya? Setuju ya? Tidak ada yang tersinggung kan? Halo? Tidak ada yang tersinggung ya? Ini kok saya takut ya? Senggol kiri kananmu, jangan sombong ya. Haleluya. Nah, karena itu Tuhan memberikan awasan jangan berdoa seperti orang munafik. Dan dengarkan perkataan saya. Kalau saya memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, diceritakan oleh Yesus, masalah kemunafikan ini berkali-kali Yesus memberikan teguran, maka saya memberikan kesimpulan bahwa kemunafikan itu adalah sejenis kejahatan kepada Tuhan. Ya, kemunafikan di dalam kerohanian, di dalam performa rohani, itu adalah sejenis kejahatan di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang semacam ini, saya memanggil untuk bertobat. Doa harus dilandasi dengan motivasi yang benar atau di dalam kebenaran. Tidak boleh di dalam kemunafikan. Yang setuju katakan amin. Lebih keras. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Fokus doa itu adalah Tuhan. Ya. Fokus doa itu adalah Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, Matius pasal 6, ya, dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, jadi setelah dia berkata bahwa Yesus berkata kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik, maka dia berkata kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Nah, ayat ini bukan berarti bahwa doa yang sah itu adalah kalau kita berdoa di dalam kamar, bukan berbicara itu. Tapi ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang namanya doa itu adalah hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan hubungan itu adalah hubungan yang sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Tidak boleh melibatkan orang lain. Artinya seperti orang munafik itu melibatkan orang lain untuk memuji dirinya sendiri. Tidak, itu adalah urusan kita dengan Tuhan secara pribadi. Karena itu motivasi yang benar kita mulai dengan tujuan yang benar. Ya. Yaitu kalau kita berdoa kita tahu bahwa fokus kita itu adalah kepada Tuhan. Tidak boleh kepada diri. Ya. Saya berdoa itu artinya saya mencari Tuhan. Saya sedang berbicara kepada Tuhan secara khusus.
Bisa ngerti itu yang dimaksud, masuklah ke dalam kamar. Maka Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Motivasi yang benar akan menerima kebenaran yang dari Tuhan juga. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak bisa dihampiri dengan kepalsuan. Tidak bisa. Dia adalah kebenaran. Ada amin? Ya. Nah, ketika kita hampiri Tuhan dengan hati yang murni, maka kita bisa mengalami hadiratnya. Dan kalau saudara dan saya mengalami hadiratnya, maka kita akan menyadari kekudusan Tuhan. Dan kalau saudara dan saya itu menyadari kekudusan Tuhan, maka kita akan seperti Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 6, ketika di dalam bait Allah itu dia mendapat penglihatan tentang hadirat Tuhan yang maha kudus itu. Tiba-tiba dia menyadari kekudusan Tuhan ketika dia mengalami Tuhan. Dan ketika dia menyadari kekudusan Tuhan, dia berkata, celaka aku pasti binasa. Sebab aku orang yang najis bibir. Jadi kalau saudara dan saya itu mengalami Tuhan di dalam doa, niscaya saudara dan saya akan menyadari kesalahan kita sendiri. Ya, kesalahan kita, kelemahan kita. Bahwa saya ini hanya manusia biasa, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dan hasilnya apa yang terjadi? Pertobatan, saudara. Kalau kita menyadari kesalahan di dalam kekudusan Tuhan itu, pasti saudara dan saya itu akan dibawa kepada pertobatan. Sama seperti Yesaya. Celaka aku, dia mengakui, aku ini orang yang najis bibir. Lalu hari itu, Tuhan menyuruh malaikatnya mengambil bara api di mezbah dan menyentuhkannya di mulut dari Yesaya sambil dikatakan, sekarang engkau menjadi kudus. Ya, pertobatan demi pertobatan pasti akan terjadi bagi orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ya. Dan kalau kita mengalami pertobatan demi pertobatan, ya, maka prinsipnya itu begini. Kalau saudara dan saya semakin mengenal Tuhan, maka kita pasti akan semakin rendah hati. Karena kita sadar bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya manusia biasa yang penuh kekurangan dan kelemahan. Kalau kita bisa mencapai performa rohani yang luar biasa, itu semua terjadi karena kehendak Tuhan. Tuhan yang berkasih karunia di dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Niscaya kita akan sadar seperti itu. Ada amin? Jadi semakin dekat dengan Tuhan, saudara akan mengalami kerendahan hati. Dan semakin saudara rendah hati, di situ saudara akan mengalami yang namanya kemerdekaan dalam hidup. Karena tidak ada yang disembunyikan. Orang munafik itu bebannya berat, saudara. Kenapa? Karena banyak yang disembunyikan. Ya, tidak pernah beres hidupnya. Tapi orang yang rendah hati itu tidak ada beban. Kenapa? Karena tiap hari selalu dibereskan masalah dalam hidupnya. Sebab dia mengalami Tuhan. Amin. Melalui pertobatan demi pertobatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, doa itu jangan bertele-tele katanya. Ya. Jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang dikatakan, yang menganggap bahwa karena banyaknya kata-kata, maka doanya itu pasti didengar. Doanya itu pasti didengar. Nah, doa yang bertele-tele itu oleh Tuhan Yesus dikatakan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Di dalam Alkitab ada cerita, ya, ada cerita yang diceritakan doa yang semacam ini itu tidak ada artinya, ya, tidak ada artinya, yaitu dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah, penyembah Baal, ya. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai ayat yang ke-40. Itu kisah tentang seorang benar, yaitu Nabi Elia melawan 300-an lebih nabi-nabi Baal. Ya. Mereka berkompetisi, mereka setuju untuk melakukan kompetisi untuk menunjukkan siapa Allah yang benar itu. Ya. Baal atau Tuhan yang disembah oleh Elia. Ya.
Dia katakan caranya bagaimana? Caranya sembelih satu korban, ya, taruh di mezbah masing-masing, lalu kemudian berdoalah supaya Tuhan yang disembah itu datang sendiri dan membakar korban bakaran itu. Nah, nabi-nabi Baal mendapat kesempatan yang pertama. Ya. Lalu saudara bisa melihat kisahnya di situ diceritakan bahwa sejak mereka mendapatkan kesempatan itu mereka langsung berdoa. Yaitu caranya adalah mereka mengucapkan mantra yang diucapkan berulang-ulang sepanjang hari sampai siang hari. Berulang-ulang, tapi tidak ada api yang turun untuk membakar persembahan itu. Baal tidak datang. Ya, Baal tidak datang. Dan semakin hari, semakin siang, mereka kemudian kerasukan. Mantranya bertambah dengan mereka melukai diri sambil berputar-putar, mengucapkan terus berulang-ulang. Menganggap bahwa semakin banyak kata-kata atau mantra yang diucapkan, maka itu akan semakin berkuasa. Ya, tapi ternyata sampai waktu sore tidak terjadi apa-apa. Hingga giliran Elia. Waktu giliran Elia berkata, siram semuanya, ya. Itu korban bakaran itu disiram dengan air. Sampai seluruh paritnya juga, parit di sekelilingnya itu penuh dengan air. Dan Elia hanya berdoa dengan beberapa kalimat saja yang tidak diulang. Dia hanya berdoa, dia mengucapkan doanya. Dia ucapkan doanya, kalau saudara lihat di ayat yang di 1 Raja-Raja pasal 18, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Selesai Elia mengucapkan doanya itu, ayat yang ke-38 dikatakan, lalu turunlah. Kata lalu turunlah itu menunjukkan seketika, tidak ada jeda sekian lama. Begitu Elia tutup mulutnya, menyelesaikan doanya, langsung turun api dari langit dan membakar korban bakaran itu. Ya, korban bakaran itu. Nah, doa bertele-tele itu menjelaskan kepada kita, ya, bahwa yang pertama, doa kepada Tuhan itu bukan mantra. Dan kalau doa kepada Tuhan itu bukan mantra, maka kata-kata itu tidak menjadi faktor utama untuk doa kita itu didengar oleh Tuhan. Saudara boleh berdoa kepada Tuhan dengan bahasa Indonesia yang benar, ya, dengan kalimat yang banyak atau kalimat yang sedikit sekalipun. Kata-kata bukan menjadi faktor utama untuk doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh berkata-kata sembarangan kepada Tuhan. Amin. Ya. Tapi kata-kata, jumlah kata-katanya itu tidak menjadi faktor utama doa itu didengar oleh Tuhan. Ya. Nah, faktor utamanya apa? Faktor utamanya itu adalah ketulusan dan kemurnian hati ketika kita berdoa. Ketika saudara tulus dan murni hatimu, maka doamu itu akan menjadi doa yang sungguh-sungguh. Dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu akan didengar selirih apapun ketika saudara mengucapkannya. Ya, saya diajar oleh Tuhan dengan satu pengalaman, saudara. Tahun 2002, selesai ibadah pagi, kira-kira jam 9, seperti biasa di gereja yang saya gembalakan di Ungaran, selesai doa berkat, saya kemudian langsung berdiri di depan pintu untuk memberikan salam kepada jemaat satu persatu. Jemaatnya enggak sebanyak ini sih, separuhnya mungkin ya. Nah, satu persatu saya salami, ya.
seperti itu ya, karena Ungaran itu kan kota kecil. Jadi keintiman itu lebih utama. Nah, satu persatu. Di awal saya menyalami itu dan sampai saya khotbah selesai itu, tubuh saya nggak ada apa-apa, nggak masalah apa-apa. Saya tetap merasa segar, ya, apalagi itu masih pagi. Tapi persis satu jemaat terakhir saya salami, selesai saya lepaskan tangan, saya goyang. Tiba-tiba berputar begitu. Saya kok merasa pusing. Kemudian saya ngomong pada salah satu staf, saya minta untuk datang ke Pusam, minta tolong untuk dibelikan Dekolgen. Ya, saya masuk ke dalam kamar. Ya. Nah, bukan hanya pusing, tiba-tiba seluruh tubuh saya itu demam. Lalu saya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, saya terbaring. Ketika Pusam datang dengan membawa Dekolgen, saya minum Dekolgen itu, satu kali minum itu 2, tidak berkurang sakitnya. Sampai saya tidak bisa buka mata. Setiap buka mata itu semuanya jadi seperti tidak karuan, mau muntah dan sebagainya. Dan sepanjang hari itu saya terbaring di tempat tidur sambil menutup mata begini. Ibadah sore saya tidak bisa layani. Saya minta Pak Yohanes yang sekarang juga bersama-sama melayani di GMS, waktu itu menjadi wakil saya, ya, untuk berkhotbah. Dia bilang, loh saya tidak siap loh Pak Sam. Ya ini ringkesan khotbah saya dibacakan aja. Saking saya sudah tidak bisa, saudara, tidak bisa. Ya, ada dokter yang jadi jemaat, selesai ibadah sore dia datang mengunjungi, kasih obat juga, tapi saya tidak semakin sembuh. Paginya saya semakin berat, akhirnya saya dibawa ke satu klinik dari seorang dokter yang jadi jemaat di tempat kami menggembalakan. Dia ada ruang perawatan menginap. Nah, saya menginap di sana, dirawat di sana. Ya, 2 hari kondisi saya itu menjadi semakin buruk. Nah, di hari yang kedua itu saya ingat jemaat mulai berdatangan mengunjungi dan mendoakan. Ada satu orang ketika dia berdoa, setiap kata-kata yang muncul itu langsung seperti strum yang mengalir, greng gitu, kayak orang dicas begitu loh saudara. Ya, dia mengucapkan kata-kata itu langsung kena. Cuman saya dibuat lupa setelah semua kejadian itu, saya hanya ingat peristiwa saya seperti di strum itu. Cuman siapa yang berdoa saya dibuat lupa. Ya, itu seperti strum mengalir gitu. Jadi setiap dia mengucapkan kata-kata itu saya merasakan terus gitu sampai dia amin. Kalimatnya yang dia ucapkan dalam doa itu tidak panjang sih, tidak sampai 5 menit, bahkan 1 menit pun tidak sampai saudara. Tapi itu memberikan seperti kekuatan. Memang saya kemudian menjadi semakin berat, ya. Saya kena demam berdarah dan akhirnya saya dilarikan ke Semarang untuk dirawat di rumah sakit yang besar. Dan 2 hari saya dirawat di sana. Istri saya itu dipanggil dokter, pulang dari dipanggil dokter dia maunya diam tapi dia nangis. Kenapa? Karena dia disuruh lihat hasil darah saya di mikroskop dan dokternya berkata ini kayaknya bukan demam berdarah ini kayaknya leukemia, katanya demikian. Istri saya sebetulnya mau tidak ngomong tapi dia tidak kuat, akhirnya dia nangis lihat saya dan akhirnya dia ngomong. Tapi saat saya mendapatkan fakta-fakta yang seperti itu di rumah sakit itu dan kondisi saya memang menjadi semakin menurun, hati saya itu ada damai. Hati saya itu seperti damai. Bahkan ketika saya tertidur itu saya seperti mimpi berada di taman bunga, saudara. Ya, jadi rasanya damai, rasanya tenang gitu. Begitu parahnya saya tuh sampai saya diberitahu bahwa yang mendonorkan darah untuk saya itu ada 38 orang, saudara. Ya, 38 orang.
hari yang ke-6 saya di rumah sakit besar ini, saya akhirnya dinyatakan boleh pulang. Waktu saya berjalan itu saya seperti rasanya malaikat, saudara, karena saya rasanya nggak nginjak tanah, saudara. Waktu jalan menuju ke mobil, ya. Nah, dalam kondisi yang masih seperti itu sampai di rumah, yang ngantar pulang, saya kena diare, saudara. Saya kena diare. Dan sampai sorenya itu saya hitung saya sudah 25 kali keluar masuk kamar mandi, saudara. Ya, keluar masuk kamar mandi. Kondisinya itu masih, kalau jalan itu seperti tidak nginjak tanah itu loh, saudara. Itu saya 25 kali saya. Lemes sekali. Istri saya merawat saya dengan baik. Dan di kali yang ke-25 setelah saya ke kamar mandi, saya keluar dari kamar mandi, saya kemudian sampai di tempat tidur, saya hanya bisa berkata, Tuhan sembuhkan aku, tolong aku. Terus entah saya pingsan, entah saya kemudian tertidur karena saya kemudian tidak sadar. Ya, tidak sadar itu saya seperti berada di dalam rumah sakit. Di rumah sakit, tapi anehnya rumah sakitnya ini ranjangnya susun, saudara. Dan saya berada di susunan yang paling atas. Waktu itu dalam penglihatan itu atau mimpi, saya tidak tahu. Itu tuh saya seperti sedang berdoa. Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Dan waktu saya berkata, Tuhan sembuhkan aku, tiba-tiba saya seperti di-strom, saudara. Brut, saking kagetnya saya kemudian lompat dari tempat tidur itu. Lalu saya merasa segar. Saya merasa segar dan saya merasa sembuh. Kemudian saya berkata kepada orang yang ada di kasur bawah itu, Tuhan Yesusku itu ajaib. Dia menyembuhkan aku. Dia sembuhkan aku. Lalu kemudian saya keluar dari kamar. Semua orang di gang rumah sakit itu saya teriaki, Tuhan Yesus sembuhkan aku, sudah sembuhkan aku, dia ajaib. Sampai di ruang parkir, saudara. Saya itu berteriak-teriak seperti itu. Dan tiba-tiba saya terbangun. Oh, ternyata saya mimpi. Tapi waktu saya bangun, saya merasa tubuh saya itu sudah nempel di kasur. Kok semuanya enak? Kemudian saya mencoba duduk. Lalu saya taruh kaki saya turun dari ranjang. Sambil duduk di ranjang begitu, saya taruh kaki saya. Lalu saya berdiri. Di lantai itu saya berdiri. Loh, kok kerasa? Loh, kok aku enggak pusing lagi, aku enggak lemes lagi ya? Terus saya duduk, saya bersyukur pada Tuhan. Sedang bersyukur begini, istri saya masuk bawa obat. Ya, saya duduk bersyukur begini, terus dia taruh langsung obatnya, kemudian dia peluk saya dan dia berkata, sudah enggak usah sedih. Tuhan Yesus pasti sembuhkan kamu, pasti sembuhkan. Saya kemudian buka mata, saya bilang sama dia, loh, aku ini sembuh loh, ini sembuh. Dadah kamu istirahat, ini obatnya diminum. Enggak, ini aku sembuh, sembuh, aku seger. Udah kamu istirahat dulu, ini aku seger. Terus kemudian saya keluar dari kamar, saya masuk ke kamar mandi, saya bersihkan diri saya mandi. Kemudian saya keluar dari selesai mandi, saya menuju ke kantor saya. Sampai di kantor, itu hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu pagi, ya, Sabtu pagi. Jadi Sabtu pagi itu saya masuk ke kantor, kemudian saya coba selesaikan semua urusan-urusan gereja yang sempat terbengkalai ketika saya tinggal sakit itu. Lalu besoknya itu ada ibadah, saya telepon kepada Pak Yu yang seharusnya mau khotbah, yang karena saya tidak bisa bertugas, saya telepon sama dia, Yu, besok saya aja yang khotbah. Pak Sam kan masih sakit. Enggak, saya sudah sembuh. Besok saya aja yang khotbah. Oh ya Pak, puji Tuhan. Ya, dia kata begitu. Dan betul saya berkhotbah. 3 kali saya berkhotbah, saudara. Ya, 3 kali saya berkhotbah. Selesai khotbah, saya tidak merasa sakit itu lagi. Hari Senin saya pergi ke dokter. Diantar oleh istri saya setir sendiri. Sampai di dokter,
Saya disuruh periksa darah. Siangnya itu saya disuruh periksa darah sebelum pergi ke dokter sorenya. Jadi hasil periksa darahnya itu kemudian saya bawa ke dokter. Waktu berhadapan dengan dokter, dia buka itu, kemudian dia tanya, "Bapak enggak pusing?" "Enggak, Dok." Dia lihat lagi hasil periksa darah itu, kemudian tanya lagi, "Sungguh enggak pusing?" "Enggak, Dok." "Kesini naik apa?" "Naik mobil, Dok." "Siapa yang setir?" "Saya." "Enggak pusing?" "Enggak, Dok." "Sini tak periksa." Terus kemudian saya disuruh baring, diperiksa. Selesai periksa, saya duduk lagi di depan dia. Terus dia tanya lagi, saudara. Tak hitung tuh ada 5 kali dia tanya pertanyaan yang sama. "Enggak pusing, enggak pusing." Saya jawab yang sama, "Enggak, Dok, enggak. Saya rasa seger, Dok." Terus baru yang terakhir itu, yang kelima itu dia tunjukkan hasil lab saya. "Ini loh, hasilnya itu Bapak ini masih sakit loh. Ya, kondisi lever Bapak itu masih kayak gini loh. Kayak gini. Tapi Bapak kok bilang enggak pusing ya?" "Ya udah, nanti 2 hari lagi periksa lagi ya." Periksa lagi. Nah, 2 hari kemudian saya periksa lab. Menurut dokternya itu sudah turun. Ya. Baru akhir minggu, 2 hari kemudian setelah saya periksa lab yang kedua itu, berikutnya disuruh periksa lab lagi, semuanya normal. Tapi saya sudah normal sejak hari Sabtu. Doa bukan karena banyak kata-katanya. Doa bukan karena keindahan kata-katanya. Karena doa itu bukan mantra. Tuhan itu bukan dewa, dia adalah Allah, sang pencipta langit dan bumi ini. Yang terpenting di dalam doa itu adalah motivasi hati dan kondisi hati ketika kita berdoa kepada Dia. Amin. Nah, 2 hal ini mari kita perhatikan dan mari kita bangun kesungguhan hati di hadapan Tuhan dalam mengikut Tuhan. Mari kita bangun kemurnian hati dalam mengikut Tuhan. Dan mari kita bangun ketulusan di hadapan Tuhan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Karena itu yang lebih penting dari segala sesuatu. Amin. Saudara berkati, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa.